Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Kan kalau seni itu ya kayak ada untuk dinikmati, Betul. untuk dikagumi gitu. Yep. Dan mungkin kenapa air pipis disebut air seni? Mungkin ya karena saat kita kebelet, kita tuh kayak merasa apa ya? Menikmati itu gitu. Enak banget emang kalau buang air kecil ketika udah nahan-nahan lebih lama gitu. Tapi nggak boleh lama-lama kan. Iya. Nanti takut apa batu ginjal. Berbahaya juga. Nah, kalau di sepak bola nih, gol dari tendangan bebas ini bisa jadi sebuah seni tersendiri yang bisa dinikmati. Betul. Contohnya ya, ada tendangan pisangnya Roberto Carlos. Bisa. Yang di Piala Dunia yang Iya, paling terkenal. ada knuckle shot juga dari Cristiano Ronaldo yang bolanya kesana kesini gitu. Dan sepakan-sepakan tersebut tuh kayak melekat banget gitu di kepala kita sebagai penggemar sepak bola ya kayak. Bahkan ada beberapa pemain nih kayak misalnya Andrea Pirlo, Shunsuke Nakamura, dan juga Juninho. Dia mendapatkan tempat tersendiri di dunia sepak bola berkat keahlian mereka mengeksekusi bola mati yang satu ini Seni gitu ya. mengeksekusi bola mati ya. Betul. Kalau Densus 88 kan mengeksekusinya Ambrosi. Waduh. Agak berat ya. Barusan langsung dark. Bahkan yang kayak di film tahun 2002 ada film judulnya Bend It Like Beckham. Bend itu dimiringin Karena udah terkenal banget sama Beckham. Beckham dan yang dibintangi oleh Beck itu Melu. Bukan dong, Beckhamnya ya pasti Beckham. Nah, aksi para spesialis tendangan bebas itu selalu ditunggu setiap kali tim mereka mendapatkan tendangan bebas. Sebenarnya tendangan bebas itu tidak akan spesial juga sebenarnya kalau misalnya pemainnya nggak ada yang punya kayak tadi ya spesialisasinya. Belum lagi kalau ada sekarang kan tembok gitu buat menghalau tendangan bebas. Nah, si keberhasilan salah satunya Beckham gitu sebagai contoh, dia bisa mencetak gol saat sudut tendangan menyempit, membuat si tendangan bebas itu menjadi makin indah gitu. Tadi seninya tuh di sana. Nah, mereka ini harus cari celah dan berkonsentrasi penuh sebenarnya. Tanpa si tembok sebenarnya tendangan bebas kayaknya tidak begitu spesial. Jadi emang yang membuat itu jadi semakin seni sebenarnya karena ada juga temboknya gitu ya. Betul. Tembok atau pagar hidup ini sebenarnya punya sejarah yang cukup panjang, Kak. Betul. Asal usul dari barisan pemain ini nih yang ya kita sebutnya kan pagar betis ya. Ya. Di kalangan publik Indonesia itu masih memunculkan perdebatan lah. Itu ada beberapa versi terkenal tentang siapa yang memulai taktik ini. Iya, dia waktu itu bingung antara pagar betis atau pagar ayu. Jadi pagar ayu pakai kebaya deh. Iya. Nah, sejak awal sebenarnya si peraturan ini disempurnakan di Tiongkok. Jadi dari sebuah forum di Reddit sebenarnya ini sumbernya ada yang menyebutkan VPN kan? Ya kadang nggak bisa kalau di Indonesia. Ada yang menyebutkan bahwa pagar betis ini sudah ada sejak uji coba pertama antara Inggris dan Skotlandia sebenarnya. Kemudian si Cina menyempurnakan sistem tersebut. Nah, sialnya dasar dari argumen ini tidak disertai data yang valid gitu atau ya kuat. Bahkan satu-satunya alasan Tiongkok tersebut menyempurnakan pagar betis adalah karena mereka yang bikin tembok Cina. Kalau di Reddit. Jadi ya karena mereka udah terbiasa bikin tembok. Ya, aturan tembok ini pokoknya berasal dari Tiongkok. Gitu. Tapi kalau misalnya argumennya kayak gitu ya, ya berarti yang pertama bikin tembok itu tuh ya si Mang Akew. Kok Mang Akew? Jadi di rumah saya dia suka bikin tembok gitu. Kuliah. Nah, ada lagi versi yang kedua itu waktu Italia lawan Irlandia. Oke. Nah, jadi versi yang paling dipercaya tentang penemuan pagar betis ini adalah laga kualifikasi Piala Dunia antara Italia lawan Irlandia Utara. Oke. Pada 25 April 1957. Lama banget ya. Lama banget. Jadi ada mantan kapten Tottenham Hotspur yaitu Robert Dennis Blanchflower. Dia ini menceritakan bagaimana dia dan rekan-rekan satu timnya menciptakan pagar betis pertama di dunia sepak bola. Nah, sosok yang kerap dipanggil Denny itu mengatakan bahwa semua hanyalah sebuah kebetulan awalnya gitu. Jadi si Dani ini dia mencoba menghalangi pemain Italia dengan membentuk tembok gitu saat menendang. Ini jadi bikin wasit itu bingung. Betul, karena belum ada peraturannya ya. Belum ada peraturannya dan belum pernah terjadi dan pemain Italia juga takut. Aduh. Soalnya si Dani ini dia ngejajar sama Andrea Rilaso. Bukan Dani itu dong. Bukan nama Dani nih. Bukan, kenapa jadi bikin band tiba-tiba itu Daninya. Ya soalnya belum pernah terjadi sebelumnya gitu. Iya. Itu baru kayak bener-bener pertama gitu. Dan itu gak mungkin waktu itu ya benar spontan aja gitu. Udah. Bahkannya si wasit ini, dia kan pemain Italia takut nih kayak, kok ada yang ngalangin gitu. Akhirnya sama pemain Italia bolanya dipindahin mundur gitu. Meskipun pada akhirnya si bolanya tetap masuk gawang. Gak guna ya itu tembok ya.
Nah, gol tersebut disebut Danny Blanchflower sebagai sebuah kontroversi katanya. Tetapi ia juga mengakui bahwa taktiknya di lapangan sama-sama kontroversial karena ya tidak pernah ada yang membuat tembok gitu sebelumnya. Nah, gol tersebut menjadi satu-satunya yang terjadi di pertandingan itu. Nah, meski gagal sih itu adalah inovasi dalam bertahan pada akhirnya. Dan si versi Danny ini dipercaya menjadi awal mula pagar betis. Ini yang paling valid gitu. Nah, kalau sekarang ya tendangan bebas itu sudah diatur dalam hukum pertandingan FIFA. Oke. Menurut FIFA, tendangan bebas ini harus dilakukan sesuai dengan tempat pelanggaran. Gak boleh dipindahin. Nggak boleh dipindahin. Kan kadang kalau di Liga Indonesia pelanggarannya di dalam, sama wasit di luar. Akal-akalan aja kalau kita. Nah, ini nggak bisa dipindahkan terlalu jauh nih waktu Irlandia Utara lawan Italia tadi, Kak. Ya. Jadi karena repot, pelanggaran 2 meter di depan kotak penalti, misalkan kayak kan dia pelanggaran depan kotak penalti nih, nggak boleh pindahin jauh-jauh. Misalkan dipindahinnya ke Kalimantan. Wah, jadi ibu kota baru ya. Tapi yang lebih repot lagi misalkan ya, ada orang tidur di masjid, dipindahin ke beduk. Wah, Sama jin. nah si menurut Danny Blanchflower tadi saat itu Italia memindahkan bola agar berjarak 5 yard atau 4,5 meter dari pagar betis buatan Irlandia Utara yang mana emang jauh banget gitu. Nah, hal itu tidak dipermasalahkan oleh wasit karena pagar betis sendiri adalah sebuah inovasi baru gitu yang mana hal asing di mata sang pengadil itu. Namun setelah pagar betis diregulasi, jarak antara bola dan pemain lawan tidak boleh kurang dari 9,14 meter. Jadi pemain yang juga menjadi eksekutor dilarang untuk terlalu dekat dengan bola. Jadi tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh terlalu dekat. Setidaknya satu langkah dari bola lah agar wasit bisa melihat sentuhan pertama yang mereka lakukan gitu. Nah, dengan munculnya spesialis bola mati, pagar betis ini enggak lagi jadi sebuah taktik yang cuma membantu pertahanan. Tapi juga jadi dilema buat kiper, Kak. Karena pandangan kiper juga kehalangin gitu. Betul. Nah, oleh karena itulah si pagar betis bisa disebut sebagai perisai berduri sebenarnya di dunia sepak bola. Jadi pisau bermata dua lah, menguntungkan dan juga merugikan. Karena ya tidak dirancang atau tidak dikomunikasikan dengan baik itu ya, pihak yang bertahan bisa saja ya dirugikan. Pada akhirnya malah jadi kebobolan juga iya pada ujungnya gitu ya. Aduh, kayak golnya siapa ya yang timnas kemarin gitu yang dia tendangan bebas. Persib. Yang tendangan bebasnya David Da Silva, tendangan bebas kena pagar, bola malah mantul ke dalam. Kipernya kaget. Ini pagar betis juga udah mengalami revolusi karena ya paling baru yang ada tiduran di bawah. Iya, yang mana itu dulu kan nggak ada ya dan nggak kepikiran juga orang ngeglosar lewat bawah gitu. Itu tadi kan bahasan kita soal pagar betis, sejarahnya gitu, bahwa ternyata pagar betis tuh bukan ada dari awal, tapi ada di pertengahan. Bahkan itu tidak diregulasi awalnya, cuma kejadian spontan tadi. Ngomongin lagi. Iya, benar banget. Itu tadi bahasan kami soal pagar betis. Buat Anda yang ketinggalan atau ingin menyaksikan yang lebih lengkapnya, Anda bisa mengaksesnya di YouTube ligilaga.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di channel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Mantap, saya Alika dan segenap yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.